Pembahasan kajian di pagi hari ini kita akan mengenal tentang keutamaan bulan Syawal. Kenapa kita angkat permasalahan ini? Karena Ramadan sudah berlalu dan sesuatu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali. Maka kita disuruh menatap masa depan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya sebelum kematian. Dan di bulan Syawal ini banyak keutamaan yang Nabi SAW jelaskan kepada kita. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan bulan Syawal dari sisi sejarah dulu. Banyak peristiwa yang berlaku di bulan Syawal. Yang pertama, menikahnya Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu terjadi di bulan Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai Nabi SAW. Sampai-sampai Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling Anda cintai?" Maka Nabi SAW bersabda, Aisyah adalah wanita yang paling saya cintai. Bahkan kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha membuat cemburu istri-istri yang lain, sampai mereka mengutus Fatimah untuk menanyakan perkara ini kepada Nabi SAW, bahwa istri-istrinya mengadu karena Rasul lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Fatimah, apakah anda mencintai ayahmu?" Maka Fatimah mengatakan, "Tentu tidak ada yang lebih aku cintai dibandingkan diri." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu cintai orang yang aku cintai." Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu penyebabnya karena memang Nabi SAW tidak pernah didatangi Jibril dalam rangka menurunkan wahyu kecuali di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak turun di kamar-kamar istri-istri yang lain. Itulah yang menjadikan Rasul sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kalau seluruh wanita-wanita Arab dikumpulkan kemudian dibandingkan ilmu mereka dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha, tentu ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita-wanita Arab. Artinya Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat spesial bagi Nabi SAW, sehingga Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Terlebih beliau adalah putri daripada Siddiqul Akbar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya laki-laki yang paling dicintai Nabi SAW setelah putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pernikahan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha itu terjadi di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, Ghazwatu Bani Qunaiqah, perang melawan Bani Qunaiqah. Dan Bani Qunaiqah itu satu di antara 3 kabilah Yahudi. Di sana ada Bani Quraidah, di sana ada Bani Nadhir, dan di sana ada Bani Qunaiqah. Peristiwa perang Bani Qunaiqah ma'ruf, ketika ada seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatan, disobek aurat oleh seorang Yahudi Bani Qunaiqah, sehingga bangkit seorang muslim kemudian membunuh dia. Akhirnya satu pasar Bani Qunaiqah membunuh seorang muslim. Artinya mereka sudah menggagalkan perjanjian mereka yang sudah dibangun sejak lama antara Rasul, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi di kota Madinah, sampai tercetuskan sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Lah karena orang-orang Bani Qunaiqah ini sudah merobek perjanjian itu, maka Nabi SAW menyerang Bani Qunaiqah dan Bani Qunaiqah mengalami kekalahan, dan itu terjadi di bulan Syawal. Kemudian yang keempat, yang ketiga, Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal, dan kita tahu bahwa perang Uhud adalah balas dendam dari orang-orang musyrik Quraisy karena kekalahan mereka di Badar, sehingga bangkitlah Abi Sufyan yang ketika itu masih kufur, membawa pasukan besar, dan salah satu pemimpinnya adalah Khalid ibn Walid, dan ketika itu belum masuk Islam. Subhanallah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu terkadang diputarkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana seseorang itu terkadang senang, terkadang susah, terkadang menang, terkadang kalah. Nabi SAW mengalami kekalahan di perang Uhud. Tentu ada sebab. Bahkan ulama sejarah mengatakan sebenarnya perang Uhud itu hampir mirip dengan perang Badar, di mana para malaikat itu sebenarnya hendak menolong kaum muslimin di Uhud, tapi karena 40 pemanah yang diletakkan Rasul di Bukit Ainain
Ketika itu Rasul bersabda, jangan beranjak dari tempat kalian sampai kusur. Tapi kadang sebagian mereka tergoda dengan ghanimah harta rampasan perang, mereka pun turun dan mengindahkan apa yang harusnya mereka lakukan dari perintah Nabi SAW. Mereka tidak peduli dengan perintah Rasul karena tergiur dengan dunia ghanimah. Sebab itulah penyebab kekalahan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kelak di akhir zaman umat Islam yang mayoritas akan dikepung oleh umat kafir yang minoritas. Salah satu penyebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena cinta dunia. Itu pula yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud. Lah perang Uhud ini terjadi di bulan Syawal. Kemudian juga mati syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ma'ruf asadullah, singa dari singa-singa Allah Subhanahu wa taala. Dia mati syahid di bulan Syawal. Dan kita tahu bahwa ketika Hamzah ini masuk Islam, maka Islam semakin jaya karena orang-orang kafir Quraisy siapa dan mengetahui siapa Hamzah itu. Kedudukan Hamzah di hadapan mereka paham. Makanya ketika Hamzah masuk Islam menguatkan kaum muslim karena dia dikenal keberaniannya dan ketangguhan dalam perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, Hamzah kemudian meninggal mati syahid di tangan seorang budak namanya Wahsy. Dan Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Kemudian dia merasa bersalah karena melihat kesedihan Nabi SAW apabila disebutkan tentang wafatnya Hamzah. Makanya dia ingin membalas kesedihan Rasul dengan kebahagiaan. Sehingga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar mau pasukan besar melawan Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu itu, maka Wahsyilah pembunuh nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dulu dia membunuh orang yang paling dicintai Rasul, kemudian dia balas dengan membunuh orang yang paling dibenci Nabi SAW. Kemudian juga banyak peristiwa, ada namanya Ghazwatu Hamral Asad, itu juga terjadi di bulan Syawal. Kemudian Sariyah Salim ibn Umar untuk membunuh Abi Afaq, itu juga terjadi di bulan Syawal. Termasuk juga perang Bani Salim, itu pun terjadi di bulan Syawal. Dan yang terakhir pada tahun ke-8, perang Hunain, itu pun terjadi di bulan Syawal. Dan perang Hunain ini perang bersejarah karena banyak ketika itu kabilah-kabilah yang tadinya musyrik berbondong-bondong datang kepada Rasul kemudian masuk Islam. Sehingga ketika tragedi perang Hunain ini, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, mereka terlibat dalam jihad. Sehingga sebagian mereka bangga karena banyaknya pasukan, sementara pasukan musuh sedikit. Makanya di awal peperangan, perang ini sempat mengalami kekalahan, tetapi di akhir perang Allah menangkan perang ini. Dan subhanallah, dalam perang ini Nabi SAW dianugerahkan ghanimah yang sangat besar, melebihi perang-perang yang lain. Sehingga Nabi SAW berusaha dengan harta rampasan perang itu melembutkan hati-hati tokoh-tokoh orang-orang yang baru masuk Islam supaya istiqamah. Dan sebab perang ini pula lah muncul seorang tokoh yang kelak akan menjadi cikal bakal Khawarij. Siapa dia? Dzulkhuwaisirah. Muncul di situ ketika Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah harta rampasan perang, dilebihkan kepada orang-orang yang mu'allafatu qulubihim, yang ingin dilembutkan hati-hati mereka. Dan kebanyakan orang-orang berasal dari Mekah, orang-orang muhajirin. Maka Dzulkhuwaisirah tidak terima dan mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adilah dalam pembagi. Nabi sampai murka dan mengatakan, illam adil faman ya'dil, kalau aku tidak adil siapa yang lebih adil. Kemudian orang ini berlalu dan Rasul mengatakan, ingat, dari pundak orang ini akan muncul orang-orang semisal dia, yang meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka, bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Tetapi mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan mereka. Mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah di busur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah peristiwa-peristiwa ini terjadi di bulan Syawal. Adapun keistimewaan bulan Syawal sendiri, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Subhanallah, Ramadan hanya 29 hari atau mungkin digenapkan 30 hari. Tapi kalau anda ikuti dengan 6 hari bulan Syawal, berarti seolah-olah anda berpuasa tiap hari sampai 1 tahun, 12 bulan, bukan 1 bulan Ramadan saja. Oleh karena itulah maka saya nasihatkan, bulan Syawal ini cukup lama, 29 hari atau mungkin 30 hari. Kalau hanya mengambil 6 hari saja, artinya masih lebih banyak bulan Syawal. Maka jangan sia-siakan bulan Syawal ini untuk melengkapi bulan Ramadan, supaya kita mendapatkan pahala seolah-olah berpuasa setiap hari selama 1 tahun. Dan siapa yang kuat berpuasa setiap hari dalam 1 tahun? Tetapi Nabi SAW meringankan. Ada amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal, menggenapkan Ramadan, pahalanya sama dengan anda berpuasa selama 1 tahun. Adapun tentang masalah orang-orang yang mungkin masih memiliki
hutang bulan Ramadan, memang terjadi silang pendapat tentang apakah dia harus membayar puasa Ramadan dulu ataukah Syawal dulu baru kemudian Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa tidak mengapa anda Syawal dulu baru mengqadha Ramadan. Terutama wanita-wanita haid, pasti di bulan Ramadan dia akan membatalkan puasanya 1 minggu atau 5 hari atau 6 hari sesuai dengan kebiasaan haid. Alasannya boleh mendahulukan Syawal dibandingkan Ramadan karena qadha Ramadan itu waktunya muasa, masih panjang, ada 1 tahun sampai Sya'ban tahun depan. Tapi Syawal ini sifatnya udhayyak, waktunya sangat sempit. Karena hanya 1 bulan di bulan Syawal saja. Kalau orang luput puasa Syawal tidak bisa dilakukan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah ataupun Muharram. Tapi kalau orang luput tidak mengqadha Ramadan di bulan Syawal, dia bisa mengqadha di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan begitu seterusnya. Sebagian ulama mengatakan boleh mendahulukan Syawal baru kemudian mengqadha Ramadan. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Bagaimanapun yang wajib lebih diutamakan dibandingkan yang sunnah. Al-wajib muqaddam ala sunnah. Maka bayar dulu puasa Ramadan, kemudian anda puasa Syawal, dan tentu ini yang paling baik karena masih memungkinkan. Kalau anda umpamanya seorang wanita yang haid hanya 1 minggu anda tidak puasa, anda bisa qadha di bulan Syawal, kemudian anda melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau karena waktunya terlalu mepet, maka dibolehkan anda melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal, kemudian baru mengqadha Ramadan sampai Sya'ban tahun depan. Inilah di antara keutamaan bulan Syawal yang disebutkan oleh para ulama. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh para ulama hadis, di antaranya dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuh, fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan, fa in lam yakun akmalaha qala Allah subhanahu li malaikatihi unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fa'akmilu biha ma dhayya'a min faridatihi thumma tu'khadul a'malu ala hasbi dhalik." Kata Nabi SAW, awal yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah solat dulu. Solat yang pertama dihisab. Itu kalau urusan hak kita dengan Allah. Tapi kalau hak kita dengan hamba tentu urusan darah. Maka barang siapa yang menyempurnakannya, fa'in akmalaha, kalau seandainya dia menyempurnakannya, kutibat lahu nafilatan, maka akan dicatat sebagai nafilah. Fa'in lam yakun akmalaha, tetapi kalau seandainya kurang sempurna melaksanakan kewajiban itu, seandainya mungkin solatnya terkadang kurang khusyuk, mungkin solatnya terkadang ya malas-malas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah kepada hambaku ini, apakah dia banyak mengerjakan perkara-perkara sunnah, solat-solat sunnah, rawatib, ataupun puasa-puasa sunnah. Kalau seandainya dia menyempurnakan hal itu, maka sempurnalah kewajibannya. Tapi kalau seandainya dia melalaikannya, maka akan berkuranglah kewajiban, dan itu akan dibalas sesuai dengan amal. Oleh karena itulah maka perkara-perkara sunnah ini bisa menyempurnakan yang wajib. Maka jangan sampai meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun secara umum puasa sendiri adalah amalan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan di sorga itu ada 1 pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati bab yuqalu lahu Rayyan." Di sorga itu ada 1 pintu yang disebut dengan babur Rayyan, pintunya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang ahli puasa akan masuk dari pintu ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairahu. Adapun selain orang yang ahli puasa tidak mungkin masuk dari pintu ini. Makanya pintu ini akan diletakkan para penyeru dan mengatakan, "Aina shaimun, aina shaimun?" Di mana orang yang ahli puasa? Di mana orang yang ahli puasa? Fayaqumun, maka orang yang ahli puasa akan berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh. Tidak ada satupun yang masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Karena Rasul mengatakan, "Fa idza dakhalu ughliq." Kalau seandainya mereka sudah masuk, maka pintu itu langsung ditutup. Subhanallah. Sampai Nabi SAW menyediakan, atau Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan 1 pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan puasa itu bisa menjadikan syafaat bagi para pelakunya. Nabi SAW mengatakan, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran itu bisa menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu shaim, nanti puasa ini akan bangkit di hadapan Allah dan akan mengatakan, "Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahari." Ya Rabb, orang ini gara-gara aku kata puasa, dia tahan makan, dia tahan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi,
berikan syafaat kepadaku untukmu. Subhanallah. Pada akhirat itu, kelak ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaat. Maka puasa itu salah satu bisa memberikan syafaat bagi para pelaku. Bahkan puasa itu yukaffirul khataaya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW yang mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa jari tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Fitnahnya seseorang itu terkadang ada pada keluarga, terkadang ada pada harta, terkadang ada pada tetangga. Maknanya terkadang kita lalai mendidik keluarga, kurang menasihati mereka, atau terfitnah dengan harta sehingga lalai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun kita lalai dengan hak-hak tetangga sehingga kita menyakiti. Lah dosa-dosa karena fitnah, lalai kepada keluarga, lalai kepada harta, lalai kepada tetangga, tukaffiruhas salatu wassiyam, kata Rasul, bisa digugurkan dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Salah satunya adalah puasa di sini. Tunjukkan bahwa puasa bisa menggugurkan dosa. Bahkan sebuah hadis yang menarik lagi, Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan pada hari itu wajahnya dari api neraka sab'ina kharifa, 70 musim. Makanya wajar kalau seandainya puasa itu junnah, tameng antara dia dengan api neraka. Dan ini keistimewaan, oleh karena itulah maka berpuasalah 6 hari di bulan Syawal. Apalagi pahalanya sudah disebutkan di awal, seolah-olah Anda berpuasa selama 1 tahun.